Baik, Ustadz, kita masuk ke hadis yang pertama, ya, yaitu keutamaan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Saya bacakan an Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Ini hadis diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis Ahmad dan Bukhari. Derajat hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Ibnu Majah, Imam At-Tabrani dan yang lainnya. Di dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan dengan lafaz khiyarukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi ada yang menggunakan lafaz khairukum, ada yang menggunakan lafaz khiyarukum, ya. Sedangkan di dalam riwayat Bukhari disebutkan dengan lafaz ya inna afdolakum, ya. Jadi khiyarukum, akhyarukum, inna afdolakum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, ya. Dan ini hadisnya sahih, ya Ustaz, ya, riwayat Ahmad dan Bukhari. Apa faedah hadis ya yang bisa kita ambil ya dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini menjelaskan keutamaan orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran disebut oleh Nabi SAW sebagai manusia terbaik, gitu ya, Masya Allah. Jadi apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran ya dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kata Nabi SAW, ya, manusia terbaik itu adalah manusia yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ya, jadi nggak boleh malu untuk kita kemudian belajar Tuhfatul Atfal, gitu ya Ustaz, ya. Udah tua-tua ini belajarnya Tuhfatul Atfal kan, gitu ya. Ya kenapa? Karena itu adalah bagian dari Al-Quranul Karim yang insya Allah ya kita akan menjadi manusia terbaik yang Nabi SAW sebutkan. Yang kedua, ilmu Al-Quran adalah ilmu yang paling mulia dibandingkan ilmu yang lainnya. Oleh sebab itu orang yang mempelajari Al-Quran memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan dengan orang-orang yang mempelajari ilmu selain Al-Quran. Jadi sudah mafhum, gitu ya, bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, ya. Maka nanti di hadis yang selanjutnya disebutkan wa fadlu kalamillahi ala sairil kalam ka fadlillahi ala khalqihi. Dan keutamaan ya kalam Allah, keutamaan ilmu Al-Quran dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain itu kafadlillahi ala khalqih, seperti keutamaan Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluknya. Itu luar biasa sekali, bahwasanya ilmu yang paling baik di muka bumi ini Al-Qur'an. Kenapa? Al-Qur'an itu adalah kalamullah, maka orang yang mempelajari Al-Qur'an pun juga akan mulia. Yang ketiga, maksud dari mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an dalam hadis ini adalah mempelajari dan mengajarkan huruf sekaligus makna yang terkandung di setiap ayatnya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Apa yang dimaksud dengan belajar Quran di situ? Yang pertama adalah mempelajari hurufnya, mempelajari ya tajwid tahsinnya, mempelajari makhraj dan sifatnya, kan, gitu ya. Orang belajar kitab Tuhfatul Atfal, orang belajar matan Jazari, ya, itu ya, mempelajari makhraj dan sifat, mempelajari tajwid dan tahsin, mempelajari alif ba ta tajim, huruf hijaiyahnya, ya, maka ini termasuk ya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang kedua, Ustaz, yaitu orang yang mempelajari kandungan Al-Qur'an itu. Ya, maka ya kandungan Al-Qur'an ini ya dibahas dalam ilmu fikih, dibahas dalam ilmu tauhid, gitu ya, dibahas dalam ilmu adab, akhlak dan lain sebagainya. Maka kalau ada orang belajar fikih, ya, belajar ghoyah wa takrib, ya, belajar safinatun najah, gitu ya, belajar umdatus salik, ya, maka kemudian pada hakikatnya mereka sedang ya mentadaburi makna-makna Al-Qur'an. Ya, karena kemudian ya Al-Quran itu adalah ilmu yang sumber dari berbagai macam ilmu, gitu ya. Maka ilmu-ilmu Al-Quran dikeluarkan ayat-ayatnya yang berkaitan dengan tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam agama kita ada namanya fikih ibadah.
Ya, fikih ibadah bagaimana tata cara sholat, puasa, haji, kan ya. Ini adalah sebagai bentuk tadabbur dari Al-Qur'anul Karim itu sendiri. Maka Al-Qur'an juga berbicara tentang bagaimana seorang hamba bermuamalah dengan yang lainnya, gitu ya. Maka kemudian dikeluarkan ilmunya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu, maka kemudian ada di dalam syariat kita ilmu namanya fikih muamalah, gitu ya. Ya, bagaimana tentang bayi, tentang ijarah itu ya, yang kita pelajari kemarin di MUI itu Ustaz, kan gitu ya. Itu adalah fikih-fikih muamalah yang dikeluarkan ilmunya dari Al-Qur'anul Karim, kan gitu ya. Kemudian Al-Qur'an berbicara tentang keluarga, dikeluarkan ayat-ayatnya, maka ada fikih usrah gitu ya, fikih keluarga, al-ahwal, asy-syakhsiyah gitu ya. Bahkan itu ada jurusan HKI itu, hukum keluarga Islam, kan gitu ya. Dipelajari ilmunya dari S1 sampai S3. Ya, kalau yang muamalah ada ekonomi syariah jurusannya, dipelajari dari S1 sampai S3, kan gitu ya. Maka Al-Qur'an juga ya berbicara tentang suatu negara gitu ya. Maka kemudian ada ilmunya yaitu siyasah asyariyah itu. Bagaimana seorang itu berpolitik gitu ya. Bahkan Al-Qur'anul Karim juga mengatur ya dan menyebutkan ya rambu-rambu ya bagaimana antar negara itu berinteraksi gitu ya. Dikeluarkan ilmunya ada namanya al-alaqah ad-dauliyah. Itu luar biasa. Ya, Al-Qur'anul Karim yaitu kitab suci yang kemudian Allah turunkan kepada kita. Maka mempelajari Al-Qur'an yaitu mempelajari tajwid dan tahsinnya, mempelajari huruf-hurufnya yang pertama, dan yang kedua mempelajari makna-makna yang terkandung di dalamnya. Bahkan di poin yang keempat ini mempelajari huruf, ya mempelajari tajwid dan tahsinnya itu wasilah saja. Ya, itu sarana saja. Ya, tujuan utamanya adalah apa? Kita mampu memahami ya makna-makna dalam Al-Qur'an dengan baik dan kita mampu mengamalkannya. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian kita ini terjebak gitu ya. Oh, kita mendirikan lembaga pendidikan Al-Qur'an. Ya pokoknya yang dipelajari menghafal Al-Qur'an saja, mungkin dari awal sampai akhir, ilmu tajwid, ilmu tahsin, namun kemudian ya tidak diajarkan fikih gitu ya, tidak diajarkan adab, tidak diajarkan ilmu-ilmu yang lain kan gitu. Seperti itu ya, sehingga kemudian ya makna dari Al-Qur'an terabaikan. Jadi ya intinya adalah bagaimana ya kita bisa memahami Al-Qur'an dengan baik dan bisa mengajarkannya. Nah, yang kelima Ustaz, berikut adalah tingkatan seseorang dalam mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an ya. Maka khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu itu bertingkat-tingkat kan gitu ya. Yang pertama, ini yang paling tinggi derajatnya, yaitu orang yang menggabungkan keduanya, yaitu orang yang belajar Al-Qur'an dari orang yang lebih pandai darinya kemudian mengajarkan kepada yang lain. Nah, ini tingkat yang pertama, yaitu adalah orang yang dia belajar Quran dari orang lain, kemudian dia mengajarkan kepada yang lain. Ya, maka dia belajar Al-Quran dari orang lain, dia mendapatkan istifadah dari orang lain, kemudian dia memberikan faidah kepada yang lain. Nah, ini tingkatan yang pertama. Yang kedua, orang yang mengajarkan Al-Quran kepada orang yang lain saja. Mungkin juga ada yang guru-guru yang kemudian dulu pernah belajar dulu pernah belajar Quran, dia dulu pernah belajar ya tajwid, tahsin dan lain sebagainya. Karena kesibukannya dia cuma sempat mengajar saja. Ya, dia sudah tidak belajar lagi sama yang lain, tapi dia tetap mengajar. Ini tingkatan yang kedua. Yang ketiga, orang yang hanya belajar Al-Quran dari orang lain namun tidak mengajarkannya. Ya, itu ya. Nah, ini mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu dan lain sebagainya yang kemudian menghabiskan waktunya untuk belajar Al-Quran. Ya, belajar Quran dari orang lain, namun mau mengajarkan takut Ustaz belum pede kan gitu ya. Dan ini kebanyakan rata-rata di di masyarakat kita adalah orang yang kemudian ya belajar Al-Quran akan tetapi kemudian takut untuk mengajarkan kepada yang lain, atau kemudian belum pede lah dan lain sebagainya. Ini juga merupakan suatu kebaikan. Pokoknya orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran yaitu akan mendapatkan kebaikan. Nah, ini ada 3 tingkatan tersebut ya. Kemudian yang keenam Ustaz, ya tingkatan pertama adalah tingkatan yang paling utama, sebab ia belajar Al-Quran dari orang lain yang dapat memberikan manfaat bagi dirinya, kemudian mengajarkannya kembali yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah yang lebih baik perkataannya
daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketujuh pada ayat di atas, memiliki banyak metode. Jadi apa? Orang yang paling baik itu adalah orang yang menyeru kepada Allah, dan menyeru kepada Allah memiliki banyak metode, dan metode terbaik untuk menyeru kepada Allah adalah mengajarkan Al-Qur'an. Itu luar biasa, Ustaz. Yang kedelapan, mengajarkan Al-Qur'an hukumnya fardu kifayah. Ya, jika sudah ada sekelompok orang yang mengajarkan Al-Qur'an, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Ini hadis yang pertama, Ustaz. Ya, kita langsung masuk